Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mutia Aisyah Fitri, mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan serta juga memberikan penyuluhan tentang pestisida nabati. Bagaimana keadaan tanaman pisang Bapak Ibu semuanya? Dan juga tentunya bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia. Budidaya pisang memanglah pasti mudah ya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kita bahkan bisa melihatnya tanpa dirawat pun tanaman pisang bisa menghasilkan atau bisa berbuah. Lalu di sini pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin merawat tanaman pisang itu sendiri? Ataupun jika tanaman pisang yang kita miliki ternyata sudah terdapat penyakit maupun hama, lalu apa yang akan kita lakukan? Mungkin di pikiran bapak ibu pasti akan ada kata-kata pestisida. Lalu pestisida apa yang akan kita gunakan? Kimia ataukah nabati? Tapi sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sudah mengetahui belum apa itu pestisida nabati? Pestisida nabati mencakup bahan nabati yang berfungsi sebagai zat pembunuh, zat penolak, zat pemikat, dan juga zat pengganggu pertumbuhan OPT. Pestisida nabati sebenarnya mengambil zat racun yang dianggap bagi serangga dan juga hama yang diambil dari tumbuh-tumbuhan tersebut atau ekstrak dari tumbuhan tersebut. Pestisida nabati dan juga pestisida kimia tentunya sangat berbeda ya. Untuk pestisida nabati kita bisa mengambilnya dari bahan-bahan alami. Untuk pestisida kimia itu biasanya merupakan produk pabrikan yang menggunakan senyawa kimia. Berikut beberapa keunggulan dari pestisida nabati. Yang pertama adalah mudah terurai atau yang bisa disebut dengan biodegradable, yaitu mudah terurai dengan lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua adalah relatif aman untuk manusia dan juga hewan. Yang ketiga adalah bahan yang kita jumpai akan lebih murah atau bahkan bisa kita dapatkan di area sekitar. Yang keempat, cara pembuatannya sangat mudah. Lalu apa sih prinsip dari pestisida nabati? Prinsip pestisida nabati adalah 3P. Kita bisa menggunakan bahan yang pedas, pahit, dan juga panas. Baiklah, izinkan saya untuk hari ini menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan pestisida nabati yang saya dapatkan dari Pak Lasio, Profesor Pisang kita dari Bambang Lipuro, Bantul. Berikut bahan-bahan yang akan kita gunakan. Di sini ada serai, jahe, laos, kunyit, dan juga temuan-temuan sebesar 500 gram. Lalu ada 125 gram daun mimba, 125 gram daun mahoni, 125 gram daun sambiloto dan juga batangnya. Untuk merebusnya kita menggunakan 2,5 liter air. Tadi sudah disebutkan serai, jahe, kunyit, laos atau lengkuas, temu-temuan. Kita sebut saja dengan rimpang-rimpangan. Serai memiliki kandungan yang paling besar adalah citronella, mempunyai sifat racun dehidrasi dan racun kontak. Serangga yang terkena racun ini akan mati karena kekurangan cairan. Di samping itu, daun serai juga bersifat penolak, serta sebagai insektisida, bakterisida, dan nematisida. Jahe memiliki senyawa keton zingeron yang memiliki rasa pedas, menyebabkan tubuh serangga terasa panas, demam, lalu mati. Kunyit memiliki kandungan kurkumin, dimetoxylkurkumin, dan lain-lainnya, yang bersifat sebagai insektisida dan fungisida, lalu juga sebagai penolak. Laos atau lengkuas dan juga temu-temuan memiliki sifat senyawa flavonoid yang berarti anti jamur yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri, lalu juga dapat mengendalikan belalang, kutu daun, dan trips. Sulingan minyak lengkuas dapat digunakan untuk mengendalikan hama lalat buah. Selanjutnya ada daun mimba, seperti ini daunnya. Daun mimba ini terkategori dengan senyawa yang cukup banyak, seperti contohnya azadirachtin,
yang diketahui memiliki aktivitas mengurangi nafsu makan serangga dan bertindak sebagai penolak. Azadirachtin ini juga memiliki efek mengganggu sistem hormon pada serangga sehingga dapat menekan populasi serangga. Azadirachtin juga diketahui memiliki kemampuan yang mengusir dan mengurangi nematoda. Kandungan bahan aktif pada daun mimbala ini adalah salanin, melantriol, nimbin, dan nimbidin. Salanin berperan sebagai penurun nafsu makan yang mengakibatkan daya rusak serangga sangat menurun, walaupun serangganya sendiri belum mati. Melantriol berperan sebagai penghalau yang mengakibatkan serangga hama enggan mendekati zat tersebut. Lalu juga ada nimbin dan nimbidin berperan sebagai anti mikroorganisme seperti antivirus, bakterisida, dan fungisida yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam mengendalikan penyakit tanaman. Daun mahoni seperti ini bentuknya, bersifat sebagai antividen, penghambat aktivitas makan, penghambat perkembangan serangga, dan sebagai penolak hama. Daun mahoni mengandung senyawa yang diketahui berperan aktif sebagai insektisida yakni saponin, alkaloid, tanin, dan flavonoid. Berikutnya adalah sambiloto. Kita bisa menggunakan batang serta daunnya. Penampakannya seperti ini. Bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pestisida organik adalah seluruh bagian tanamannya. Ekstrak sambiloto bersifat sebagai penolak hama. Tadi kita sudah membahas bahannya, sekarang kita akan membahas apa saja alat yang akan kita gunakan. Pertama adalah panci dan juga kompor. Lalu kita juga bisa menggunakan alat pemotong seperti gunting dan juga pisau. Lalu juga ada saringan untuk menyaring ketika sudah menjadi pestisida nabati. Dan kita juga bisa menggunakan teknik dengan menumbuk. Mari kita menuju ke cara pembuatan. Pertama-tama kita bisa melakukan pemotongan maupun juga kita bisa menumbuk bahan-bahan yang sudah ada. Namun di sini untuk daun-daun sudah saya potong-potong. Seperti ini, kita bisa memotongnya, diiris-iris, diperkecil ukurannya. Kita juga bisa menumbuk jika ingin menumbuk. Lalu setelah itu kita bisa mengiris daun-daun. Kita bisa mengiris atau mengguntingnya. Lalu setelah itu kita siapkan air yang sudah mendidih. Akan kita masukkan ke dalamnya. Kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita iris-iris dan juga sudah kita tumbuk. Ini adalah daun mimbanya. Kita bisa menunggu daun-daun ini hingga sampai sudah mendidih lagi. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa rimpang-rimpangan dan juga daun-daunan sudah mendidih. Kita bisa matikan kompornya. Tadi kita sudah didihkan air dan juga rimpang-rimpangannya. Sekarang akan kita fermentasikan ke dalam air. Di sini sudah ada air sebesar 5 liter. Tinggal kita masukkan. Lalu setelah itu kita tutup dengan kain ataupun juga bisa dengan karung, tapi jangan terlalu rapat ya agar tidak meledak. Setelah itu kita bisa fermentasi selama 2 hari. Lalu setelah itu ketika sudah difermentasikan kita bisa saring menggunakan saringan dan juga bisa kita kemas ke dalam botol. Apa sih ciri-ciri pestisida yang sudah jadi? Ada 2 ciri. Yang pertama, ketika sudah dikemas akan tidak menghasilkan gas atau gelembung-gelembung dan juga busa, dan juga tidak mengembungkan atau menggembungkan dari kemasan itu sendiri. Lalu bagaimana cara pengaplikasian pestisida nabati yang ketika sudah jadi ya ibu-ibu semuanya, kita bisa mengambil 1 liter pestisida nabati, lalu kita campurkan dengan 10 liter air, dan setelah itu bisa kita kocorkan maupun juga kita semprot. Untuk tanaman pisang yang masih bibit, sebelumnya untuk sebagai tindakan pencegahan kita bisa celupkan akar dari atau bonggol dari pisang tersebut
ke dalam cairan pestisida nabati. Kapan kita bisa mengaplikasikan pestisida nabatinya? Kita bisa mengaplikasikannya 2 minggu sekali sebagai tindakan pencegahan, ataupun juga kita bisa mengaplikasikannya ketika sudah ada gejala-gejala dari hama dan penyakit yang akan datang atau yang muncul dari tanaman pisang tersebut. Sekian dari pemaparan materi saya mengenai pestisida nabati. Semoga dapat bermanfaat ke depannya untuk tanaman pisang Bapak Ibu, bahkan juga ini bisa diaplikasikan untuk tanaman lainnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kata-kata saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.